Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A SDN Malakajaya 07. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap di rumah. Jangan lupa mencuci tangan. Terus menjaga jarak sosial satu sama yang lainnya. Nah, hari ini, hari Senin tanggal 4 Oktober 2020, kembali lagi dengan Ibu Penina dari Universitas Negeri Jakarta. Hari ini kita akan belajar peran ekonomi dalam menyejahterakan rakyat. Maka dari itu, jangan lupa ya, kirim foto absen kalian di kegiatan 1 ke WhatsApp grup. Tapi, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar anak-anak? Tetap semangat ya untuk pembelajaran di rumahnya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar di sekolah. Oke, kembali ke pembelajaran hari ini tentang peran ekonomi dalam menyejahterakan rakyat. Nah, kalian tuh pernah tidak menemani ibu membeli beras? Biasanya ibu membeli beras di mana? Nah, kita bisa membeli beras tuh tentu di banyak tempat. Bisa di toko sekitar rumah atau di agen beras. Tapi agen beras itu biasanya harganya lebih murah bukan karena tokonya lebih besar. Sehingga dia membeli langsung dari suppliernya. Dan hal ini menyebabkan harga beras di toko kecil biasanya lebih mahal. Karena toko kecil biasanya kan membeli barangnya juga di toko besar atau agen beras. Nah, kegiatan yang dilakukan petani, agen beras, toko, dan ibu kita yang membeli beras merupakan contoh kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila kebutuhan hidupnya terpenuhi, masyarakat akan menjadi sejahtera. Oke, kita langsung ke jenis usaha berdasarkan bidangnya. Tadi contoh yang kita ambil adalah membeli beras. Kira-kira usaha apa yang dilakukan untuk menghasilkan beras? Ya, usaha pertanian. Maka dari itu, ada tidak ya pertanian di salah satu jenis usaha berdasarkan bidang? 1. Pertanian. Nah, pertanian ini berarti merupakan salah satu jenis usaha berdasarkan bidang, yaitu bidang pertanian. Yang kedua, peternakan. Yang ketiga, perkebunan. Yang keempat, kehutanan. Yang kelima, perikanan. Dan yang keenam, pertambangan. Ketujuh, perindustrian. Kedelapan, perdagangan. Kesembilan adalah jasa. Kita bahas satu persatu ya, dari pertanian. Pertanian artinya mengelola suatu lahan atau tanah dengan usaha tanam-menanam. Usaha pertanian ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, hasil dari pertanian itu biasanya ada apa aja sih? Ada padi, jagung, sagu, kacang, umbi-umbian. Tahu tidak kalian bahwa Indonesia disebut negara agraris? Kalian tahu artinya negara agraris maksudnya apa? Nah, negara agraris itu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Jadi, karena kita mempunyai lahan tanah atau lahan pertanian yang luas, maka
sebagian besar penduduk kita bekerja sebagai petani. Dan kenapa? Karena wilayah Indonesia cocok untuk bertani karena tanahnya subur, iklimnya mendukung. Jadi tanaman-tanaman ini seperti padi, jagung, sagu, kacang, dan umbi-umbian dapat tumbuh dengan baik. Karena tadi kita sudah bicara tentang banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi petani, tentunya banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Nah, ini dia cara meningkatkan hasil pertanian. Yang pertama, intensifikasi. Apa sih intensifikasi? Usaha untuk mengelola lahan yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita punya lahan, nah itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti dipupuk atau disiram gitu. Dan yang kedua adalah ekstensifikasi, yaitu usaha dengan memperluas lahan yang sudah ada atau membuka lahan baru. Nah, misalnya kita punya sebidang tanah, tapi ada di depan lahan kosong yang tentunya bisa kita beli untuk membuka lahan agar lebih luas lagi, seperti itu. Dan yang ketiga, diversifikasi, yaitu usaha memperbanyak jenis tanaman yang ditanam. Jadi di sini maksudnya misalnya tanah ini cuma ditanam padi saja. Nah, maka dari itu bisa nih dibagi dua, yang sebelah sini padi, yang di sebelah sana jagung atau apapun itu. Yang keempat adalah rehabilitasi. Usaha memperbaiki lahan pertanian yang sudah tidak subur. Pasti ada lahan yang pada akhirnya mati, tidak terurus. Nah, itu bisa diperbaiki lagi, disiram lagi, dipupuki lagi, dibajak lagi. Dan yang selanjutnya adalah mekanisasi. Usaha meningkatkan hasil dengan menggunakan mesin pertanian modern. Kalau yang sering kita lihat di Indonesia, banyak petani masih menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Nah, di mekanisasi ini bisa mengganti kerbau dengan mesin. Selain menghemat waktu, menghemat tenaga, kerbaunya juga tidak capek. Yang selanjutnya adalah peternakan. Peternakan adalah membudidayakan hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Hewan bisa dimanfaatkan langsung untuk konsumsi manusia atau dimanfaatkan bagian tubuh lainnya. Nah, di sini tuh peternakan bisa dikelompokkan berdasarkan jenis hewannya. Yang pertama, hewan besar. Jadi di sini khusus hewan-hewan yang berbadan besar seperti sapi, kerbau, kuda. Nah, dari sini hasilnya yang bisa kita ambil daging, susu, kulit, dan tenaganya. Kenapa tenaga? Kayak tadi, untuk kerbau bisa membantu untuk membajak sawah, kuda bisa untuk bertunggang kuda, seperti itu. Yang kedua adalah hewan kecil. Jadi jenis hewan-hewan yang berbadan kecil seperti kambing, kelinci, domba. Nah, hasil yang bisa diambil adalah daging, susu, kulit. Kalian tentunya pernah makan daging kambing atau daging domba. Setidaknya saat Idul Adha kita mencoba kambing atau domba. Dan mungkin seperbagian dari kalian juga sudah mencoba sate kelinci. Nah, susunya bisa diambil, kulitnya juga. Yang terakhir adalah peternakan unggas. Jenis unggas itu jenis yang seperti burung-burungan. Jadi kayak ada ayam, bebek, burung puyuh, dan angsa yang punya sayap, berbulu, dan lain-lain. Hasil yang bisa diambilnya adalah daging dan telur. Yang selanjutnya adalah perkebunan. Perkebunan adalah usaha menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas. Perbedaan dengan pertanian itu, perkebunan itu tanaman yang ditanam untuk diperdagangkan dengan skala besar. Maksudnya seperti teh. Jadi teh itu bukan saja dijual di Indonesia, tapi dijualnya juga di luar negeri. Jenis perkebunan di Indonesia itu ada dua, yaitu ada tanaman musiman. Yang pertama, tanaman musiman itu hanya tumbuh dan dipanen dalam satu musim saja, kurang lebih sekitar 3 bulan. Jadi contoh tomat, kacang tanah, dan melon.
Kita pernah dengar kan, musim durian, musim rambutan, berarti musim tomat, musim melon, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tanaman tahunan. Tanaman tahunan hidup sepanjang tahun atau lebih. Dapat diambil hasilnya beberapa kali sebelum akhirnya layu dan diganti. Contoh, karet, kina, kopi, kakao, dan teh. Selanjutnya ada kehutanan. Kehutanan adalah upaya untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Contoh hasil kehutanan itu biasanya berbentuk kayu-kayuan seperti kayu, damar, rotan, dan jati. Nah, di sini ada contoh usaha kehutanan yang sedang dilakukan. Di situ ada bapak-bapak yang sedang mengambil manfaat dari kayu, dari batang pohon kayu itu. Bisa diambil getahnya, itu sepertinya sedang diambil getah karena kelupas. Bisa membuat karet. Di sini, hutan harus kita jaga dengan reboisasi atau penanaman kembali. Karena tadi ada tanaman tahunan, nah kayu ini bisa kita ambil manfaatnya sebelum akhirnya habis. Kayak misalnya kayu yang sebesar ini kita potong untuk diambil jadi kayu gelondongan untuk diolah kemudian menjadi pintu, meja, atau kursi. Nah, selanjutnya kayu yang sudah ditebang tentunya harus ditanam kembali dengan baik, atau pohon-pohon yang sudah tua bisa ditebang tadi dan ditanam kembali. Oke, selanjutnya ada perikanan. Usaha penangkapan atau pembudidayaan hewan perairan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, perikanan laut. Perikanan laut itu menangkap atau membudidayakan hewan yang ada di laut bisa. Nah, di sini tuh ada cara tradisional sama cara modern. Cara tradisional biasanya menggunakan pancing, jaring, atau pukat. Kalau cara modernnya bisa menggunakan sonar dan mesin pengolah ikan. Biasanya jenis ikan yang ditangkap kerapu, cakalang, tuna, kakap, dan teri. Apakah kalian pernah memakan hasil pengolahan perikanan laut? Sepertinya pasti kita sudah sering makan ikan-ikanan laut. Yang selanjutnya adalah perikanan darat. Perikanan darat dilakukan di darat melalui media kolam, empang, atau keramba. Nah, di sini tuh ada perikanan air tawar. Kalau perikanan darat tuh ada perikanan air tawar, yaitu membudidayakan ikan yang hidup di air tawar. Misalnya di kolam, waduk, sungai, atau danau. Jenis ikannya ikan nila, gurame, mas, dan lele. Selanjutnya adalah perikanan air payau. Menggunakan sarana air payau biasanya di daerah tepi pantai yang datar atau empang. Jenis hewan, udang, dan cumi-cumi. Jadi air payau ini biasanya ada di pantai. Jadi dia setengah di laut, setengah di darat. Tapi dia lebih ke arah datar kan kalau laut dalam. Di sini, anak-anak jangan lupa untuk mencoba ikan ya, karena ikan banyak sekali manfaatnya. Apalagi untuk perkembangan otak kita. Selanjutnya pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk menggali atau mengelola sumber daya alam dari bumi. Pertambangan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tambang mineral logam, yaitu barang tambang berbentuk biji dan dapat menghantarkan arus listrik. Sulit dicari dan pengelolaan lama. Contoh, emas, perak, besi, aluminium, dan timah. Jadi ini harus diolahnya lama nih, emas. Emas yang perhiasan yang mungkin ibu kita pakai, itu pengelolaannya lama sekali dari waktu diambil di tanah. Nah, yang kedua, tambang mineral non-logam. Biasanya bukan logam dan bukan sumber energi, serta tidak dapat mengantarkan listrik. Biasanya di sini adalah bahan-bahan yang bisa dipakai untuk membangun rumah. Batu kapur, belerang, pasir, asbes, dan intan. Selanjutnya adalah yang terakhir, tambang sumber energi. Barang tambang yang dapat menghasilkan energi yang bermanfaat bagi manusia. Contoh, minyak bumi, batu,
batu bara, gas alam, dan uranium. Selanjutnya adalah perindustrian. Usaha mengelola bahan mentah menjadi bahan baku. Nah, industri ini mengelola bahan mentah menjadi bahan baku ada dua. Yang pertama, industri kecil. Industri kecil biasanya disebut industri rumahan atau industri sederhana. Kue rumahan, kerajinan, dan lain-lain. Pokoknya yang bisa dilakukan di rumah. Atau yang tidak besar dan membutuhkan banyak karyawan itu industri kecil. Tapi yang kedua adalah industri besar. Biasanya berbentuk pabrik, banyak mesin, terus pekerjanya banyak. Contohnya pabrik tekstil, besi, kendaraan. Nah, industri besar ini biasanya barang-barang yang dihasilkan cukup besar-besar sekali. Selanjutnya adalah perdagangan. Kegiatan membeli barang dari orang lain untuk selanjutnya dijual kembali. Perdagangan dilakukan oleh warung, toko, pedagang kaki lima, dan pedagang besar. Ini adalah sama seperti yang tadi waktu kita menemani ibu kita membeli beras. Orang yang menjual beras disebut pedagang. Nah, tempat perdagangan yang paling besar itu adalah pasar, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tuh, di sini si ibu kerudung merah berlaku sebagai pembeli dan si bapak yang menjual sayuran itu sebagai penjual. Tentu banyak aktivitas jual beli yang terjadi di pasar karena pedagang pembelinya tidak hanya satu saja. Oke, yang terakhir adalah jasa. Jasa itu adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan. Yang pertama ada jasa angkutan atau transportasi. Dilakukan oleh supir dan perusahaan angkutan barang. Contoh, kalian pernah tidak membeli barang online? Biasanya barang online yang kita kirim melalui ekspedisi. Nah, itu jasa angkutan atau transportasi termasuk. Atau kalian pernah naik kereta KRL komuter atau naik Transjakarta. Nah, itu dia juga termasuk jasa transportasi. Banyak sekali jasa transportasi di sekitar kita, ojek online, angkutan kota atau angkot, bajai, dan lain-lain. Yang kedua adalah jasa keamanan, dilakukan oleh satpam dan pengawal pribadi. Yang ketiga, jasa kesehatan, biasanya kita dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, dan psikiater. Yang keempat, jasa pendidikan, dilakukan oleh guru, dosen, dan pengajar les. Jasa bisnis dan keuangan dilakukan oleh akuntan serta konsultan pajak dan keuangan. Yang ketujuh, jasa usaha rumah tangga dilakukan oleh asisten rumah tangga, tukang kebun, dan tukang listrik. Jasa perawatan pribadi dilakukan oleh salon, tempat perawatan kecantikan, tempat spa, relaksasi. Selanjutnya adalah jasa rekreasi atau hiburan, dilakukan oleh pemberi sewa alat-alat untuk kegiatan hiburan atau tempat untuk melakukan kegiatan rekreasi. Contohnya kalau kita pergi ke Ancol, nah itu orang-orang yang bekerja di Ancol berperilaku sebagai pemberi jasa hiburan atau rekreasi. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir, jasa perumahan, dilakukan oleh pemilik hotel atau tempat penginapan, pemberi sewa apartemen, atau pemilik kos-kosan. Nah, kan kalau tadi sudah belajar berdasarkan cara bidangnya. Selanjutnya adalah berdasarkan cara mengelolanya. Yang pertama adalah usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang. Pemilik usaha juga merupakan pengelola usaha. Biasanya usahanya berskala kecil. Contoh, bengkel kecil, laundry, salon, rumah makan, dan warung. Kelebihannya adalah pengelola dapat mengembangkan usaha sesuai dengan keinginannya sendiri. Keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri. Dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat.
Kekurangannya, modalnya dan kemampuannya terbatas karena hanya dari satu orang. Kreativitas usahanya juga terbatas, risiko dan kerugian ditanggung sendiri. Jadi kalau ada apa-apa tentang usahanya pasti si pemilik usaha ini saja yang menanggung. Selanjutnya usaha kelompok. Usaha yang dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Kelebihannya, yang pertama, modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. Risiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Kekurangan, satu, pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Yang ketiga, kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antar pemilik modal. Nah, di sini tadi karena kita sudah belajar usaha kelompok, di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama, ada persekutuan komanditer atau CV. Nah, CV itu berdasarkan modal. Jadi ada anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif itu menanamkan modal dan menjalankan usaha. Dia juga menjadi karyawan di situ. Nah, anggota pasifnya hanya menanamkan modal, tapi dia tidak ikut bekerja dalam sehari-harinya. Dan yang kedua adalah firma atau FA. Pada umumnya, pendiri firma adalah orang yang sudah mengenal dan saling percaya. Misalnya ada sekelompok, di sini kan contohnya firma hukum ya. Misalnya teman kuliah yang berdasarkan dari fakultas hukum saling kenal ingin mendirikan firma. Nah, inilah firma gitu. Yang ketiga adalah perseroan terbatas. Model perseroan terbatas biasanya dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Contohnya yang kita tahu PT Pertamina, PT Antam, banyak banget di sekitar kita. Yang keempat adalah koperasi. Bentuk usaha bersama yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Modal koperasi biasanya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok itu dibayarkan awal saat menjadi anggota koperasi, sementara simpanan wajib itu dibayarkan setiap bulannya. Contohnya itu ada koperasi sekolah dan lain-lain. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat. Tentunya banyak pengaruhnya ya, karena tadi ada usaha menjual, usaha membeli, pasti ada aja usaha pengaruhnya. Nah, di sini ya pengaruhnya itu ada di prosesnya. Yang pertama itu adalah produksi. Kalian pasti tahu produksi itu mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah atau jadi. Misalnya membuat sesuatu untuk akhirnya dijual. Nah, di sini kenapa produksi itu berpengaruh pada kesejahteraan rakyat? Karena produksi membutuhkan sumber daya manusia supaya dapat dilakukan. Perlu adanya tenaga manusia yang melakukan pengolahan bahan mentah ke bahan setengah jadi atau barang jadi. Oleh karena itu, kegiatan produksi mendorong terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, siapa sih yang melakukan produksi itu? Adalah produsen. Yang kedua adalah distribusi. Kenapa distribusi berpengaruh pada ekonomi? Karena distribusi bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi tidak hanya produksi saja yang membuka lapangan pekerjaan, tapi distribusi. Karena agen, pedagang besar, ataupun pedagang kecil mendapat penghasilan dengan melakukan distribusi atau penjualan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi sebaiknya dilakukan secara merata hingga ke daerah-daerah kecil. Siapakah yang melakukan distribusi? Tadi ya, sebenarnya udah ada agen, pedagang besar, atau pedagang eceran. Tapi biasanya distribusi disebut adalah distributor. Bukan distribusen ya, tapi distributor. Oke, yang ketiga adalah konsumsi. Kenapa konsumsi itu berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat? Karena dengan melakukan konsumsi, kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Misalnya, kita membeli makan. Nah, itu kan sudah merupakan kegiatan konsumsi. Manfaatnya, kita bisa memenuhi perut kita yang lapar. Nah, ini kegiatan konsumsi ini kita sebagai yang melakukan konsumsi disebutnya konsumen.
karena tadi banyak banget usaha-usaha yang dilakukan untuk menyejahterakan rakyat, pastinya satu sama lainnya berbeda, dan bagaimana caranya kita menghargai usaha orang lain untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Seperti ini nih, ada orang yang membuka usaha sendiri dengan mendirikan warung, bengkel, salon, perusahaan atau pabrik. Tapi ada juga orang yang bekerja sebagai pegawai kantor, buruh pabrik, petugas kebersihan atau asisten rumah tangga. Atau ada orang yang bekerja sebagai pemulung, kuli bangunan, atau penjaga pantai. Nah, kita tuh di sini harus menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh orang lain. Kita tidak boleh merendahkan orang lain hanya karena pekerjaannya. Nah, di sini tuh pertama ada cara menghargai usaha orang lain. Gimana sih? Nah, yang pertama, memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usaha. Yang kedua, memberi upah atau gaji sesuai dengan kesepakatan jumlah waktu pembayaran. Jadi misalnya kita naik angkot, tarifnya sebenarnya 3.000. Nah, kita harus bayar 3.000. Boleh tidak kita kurangin? Tidak boleh. Yang ketiga, mengakui hasil usaha orang lain, bahkan memberi pujian dan penghargaan apabila usaha yang dilakukan sangat bagus. Misalnya teman kita ada yang mencoba berjualan baju. Nah, di situ kita harus misalnya, oh kamu bagus ya baju-bajunya, seperti itu. Semoga laku. Dan yang keempat, menempatkan seseorang pada posisi yang sama sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, melakukan persaingan usaha secara sehat. Jadi tidak boleh yang namanya menjatuhkan usaha orang lain. Misalnya, dia dagangannya nggak enak gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus melakukan usaha secara sehat. Nah, di sini kenapa sikap mencintai barang dalam negeri termasuk dalam menghargai? Karena kegiatan ekonomi di Indonesia telah menghasilkan banyak barang yang tidak kalah dari negara lain. Nah, banyak nih yang diekspor atau dijual ke luar negeri. Barang ekspor negara kita antara lain ada kakao, kopi, pakaian, tas, sepatu, dan hasil kerajinan tangan. Banyaknya barang ekspor Indonesia ke luar negeri menunjukkan bahwa orang-orang di luar negeri menyukai barang produksi negara kita. Oleh karena itu, kita pun harus mencintai barang buatan dalam negeri kita sendiri. Mencintai barang buatan dalam negeri dapat kita tunjukkan melalui cara-cara berikut. Yang sikapnya nih yang harus kita kembangkan dalam mencintai barang negeri. Yang pertama, memakai barang buatan dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari, seperti sepatu, tas, dan pakaian. Banyak loh barang buatan dalam negeri yang bagus, seperti pakaian. Dan barang dalam negeri itu pasti tidak mahal. Jadi, untuk kehidupan sehari-hari kita harus memakai produk dalam negeri. Yang kedua, mengakui dengan bangga saat memakai barang buatan dalam negeri. Contohnya, wah aku beli kaos nih dari distro di Bandung. Nah, itu bangga, bukan seperti diem tidak berani untuk berbicara kalau kita memakai barang dalam negeri. Yang ketiga, memilih barang buatan dalam negeri daripada luar negeri. Misalnya kita disandingkan ada dua, ada sepatu dari dalam negeri, Cibaduyut, atau sepatu produk luar negeri. Kita harus berani memilih barang buatan dalam negeri, yaitu dari Cibaduyut. Yang keempat, memakai bahan baku yang berasal dari dalam negeri ketika membuat suatu barang. Contohnya adalah misalnya kita ingin membuat kue. Kan kita pasti butuh gula ya untuk membuat kue. Nah, di sini kita pilih gula yang berasal dari petani Indonesia, bukan gula impor dari luar negeri. Itu. Dan yang kelima, memperkenalkan barang dalam negeri ke teman luar negeri. Jadi apabila kita punya teman luar negeri, kita bisa nih memperkenalkan, nih saya beli tasnya bagus loh, dan ini adalah produk Indonesia. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah mempromosikan barang dalam negeri di pameran luar negeri. Ini bisa kalian lakukan nanti apabila kalian udah bisa keluar negeri, insya Allah. Jadi bisa mempromosikan barang-barang dalam negeri.
Pokoknya jangan lupa cintai produk dalam negeri. Utamakan selalu memberi produk-produk dalam negeri ya. Itu dia pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya adalah mengerjakan buku ESPS halaman 105 sampai 107 bagian A, B, dan C. Terima kasih anak-anak. Semangat terus mengerjakannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!